para pengunjung JK7 Zoo Park. Puji Tuhan, hari Minggu yang cerah ini, kami kedatangan adik-adik sekolah minggu. Perlu diperhatikan sebelum kalian masuk dan menikmati keindahan hewan-hewan di zoo ini, ada beberapa peraturan yang harus kalian perhatikan. Peraturan pertama, sebelum datang ke zoo ini, pengunjung diharuskan sudah mandi dan berpakaian rapi. Peraturan kedua, selama di dalam zoo, pengunjung tidak diperbolehkan makan, minum, apalagi membawa mainan, terutama bila kalian masuk area Monkey Forest. Karena monyet-monyet di dalam area tersebut suka sekali mengambil mendekat barang atau makanan pengunjung, jadi mohon untuk diperhatikan ya. Peraturan ketiga, selama di zoo kalian harus mengikuti instruksi zookeeper dan antusias ya. Karena hewan-hewan di zoo ini sangat excited bila bertemu dengan pengunjung. Nah adik-adik, kalian sudah siap? Mari kita siapkan hati kita mau fokuskan pikiran dan hati kita hanya untuk Tuhan. Karena kakak yakin Tuhan pun rindu bersekutu dengan kalian. Yuk kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, Kau telah satukan kami hari ini untuk ibadah hari ini. Walaupun hanya online, tapi kami yakin Kau ada di tengah-tengah kami. Ya Bapa, sekarang kami mau memulai ibadah kami, kiranya Kau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Makasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih untuk perhatiannya adik-adik semua. Pintu gerbang JK7 Zoo Park telah dibuka. Selamat menikmati dan selamat beribadah ya. Jangan lupa ya, makanan dan mainannya disimpan kalau sudah masuk area Monkey Forest. Dadah! Shalom adik-adik, siapa yang udah siap untuk memuji Tuhan? Katakan haleluya. Ya adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Siapkan tangan dan kakinya, kita mau menari buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih semangat lagi yuk. Sama-sama kita katakan, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi kita mau katakan, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Kita jawab, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya.
kita mau memuji Tuhan. Sekali lagi, berikan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita senangkan hati Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita katakan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, sudah siap untuk menyembah Tuhan lebih lagi? Yuk kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan Yesus. Biar hari ini nama Tuhan Yesus semakin disenangkan. Kita persiapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Haleluya. Yuk bersama-sama katakan. Karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yuk dengan sungguh-sungguh kita mau memuji Tuhan. Angkat suaramu adik-adik, kita katakan dari awal buat Tuhan. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena rohmu.
Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Yuk adik-adik, bersama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami bisa memuji, menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih, biar sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan Yesus. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan, biar kami bisa mengerti dan mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama katakan, amin. Shalom para pengunjung CK7 Zoo Park. Perkenalkan, saya Kak Caca. Saya adalah zookeeper di area penguin ini. Seperti yang kalian lihat, penguin adalah hewan sejenis burung yang tidak bisa terbang. Dan penguin hidupnya di daerah yang dingin. Penguin juga tidak takut loh dengan kehadiran kalian. Bahkan mereka akan mendekat. Nah, masih ada waktu sebelum jam makan siang mereka. Sebelumnya, kakak akan membagikan ayat hafalan minggu ini dulu ya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Kita ulangi sekali lagi ya. Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Wah, pengunjung CK7 Zoo Park pintar-pintar ya. Cepat sekali menghafal ayat hafalannya. Jangan lupa diulang-ulang ya, supaya firman Tuhan melekat di hati kita dan menjadi kekuatan bagi iman kita. Nah, sekarang waktunya kita menyaksikan pertunjukan penguin yang lucu-lucu ini. Kita mau kasih makan penguinnya dulu ya. Wah, kita udah masuk ke area Monkey Forest nih. Lihat deh, monyet-monyetnya banyak sekali. Lagi duduk di atas pohon. Pasti mereka lagi nunggu makan siang. Wow, banyak banget monyetnya. Lucu ya. Ege, mau nggak snack aku? Aku bagi nih. Kebetulan Mili bawa banyak di tas. Lapar aku tuh. Udah waktunya makan. Lihat deh mainan baru yang
sambil makan dan keluarin mainan. Yang penting zookeepernya nggak lihat ini. Tenang, Dek. Kamu nggak usah takut kayak gitu. Enggak, Gigi nggak takut. Gigi mau taat peraturan. Yang penting zookeepernya nggak ada yang lihat ini. Cici Medi nggak mau taat. Ayo kita masukin makanannya dan mainan. Nanti diambil monyet loh. Ih, Gigi, kamu penakut amat sih. Kok monyet-monyet pada lari ke arah aku? Gigi, tas makanan aku sama mainan aku diambil monyet-monyet tadi. Mestinya aku dengerin Gigi tadi ya untuk taat sama peraturan. Walaupun gak ada zookeeper. Hai semuanya, selamat datang di CK7 Zoo Park. Saya Kakak Kelly, saya adalah kepala penjaga CK7 Zoo Park. Tadi kalian sudah lihat kan berbagai binatang di tempat ini? Dan terakhir kalian juga sudah melihat tempat paling seru di tempat ini, yaitu Monkey Forest. Nah adik-adik, kalian masih ingat nggak peraturan beribadah online? Kalian harus antusias. Artinya apa itu? Artinya harus fokus. Boleh makan? Tidak boleh. Boleh ambil mainan? Nggak boleh juga. Itu semua terlarang di tempat ini. Kalau kakak lihat, kayaknya udah rapi ya. Kalau gitu kalian sudah taat peraturan di CK7 Zoo Park. Lebih baik kita nonton film dulu yuk. Kenapa makanan di rumah tidak seenak di sini tanpa bahan pengawet? Allah memberikan segalanya untuk kami di taman ini. Kami boleh nikmati selama kami tidak makan dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kenapa tidak boleh dimakan? Itu perintah Tuhan padaku. Dia menyediakan segala yang terbaik untuk kami. Jadi apapun yang dia perintahkan kami lakukan. Di luar itu disebut Tidak taat? Apakah kau boleh makan buah itu? Apa maksudmu? Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Benar kan? Kamu menyentuh buah itu dan tidak mati? Hawa, ada apa? Aku merasakan segalanya. Allah melarang kita untuk... Aku tahu, Adam. Aku tahu. Adam, kamu di mana? Aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini. Aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi.
Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Apakah yang telah kau perbuat ini? Ular itu yang memperdayakanku, maka ku makan. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Kita kehilangan Eden. Adik-adik, gimana tadi filmnya? Bagus kan? Tentang siapa tadi? Oh iya, Adam dan Hawa. Nah, kalau dari Adam dan Hawa, kita semua bisa belajar tentang ketaatan. Yuk, sekarang kakak mau tanya, siapa yang udah pernah dengar lagu ini? T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Nah, mau nggak sama-sama kita nyanyi? Yuk, bareng yuk. 1, 2, 3, go. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Sekali lagi. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Siapa yang mau taat di sini? Angkat tangannya. Nah, adik-adik, sering gak sih dengar taat ya sama orang tua? Harus belajar, harus bikin PR, harus cepet tidur, harus makan yang sehat, gak boleh makan yang gak bergizi. Ini harus, itu harus. Kayaknya aku ini semuanya peraturan, gak bebas. Adik-adik, tau nggak? Sampai kalian dewasa pun kita itu tetap hidup taat sama peraturan. Tadi aja waktu kita di Monkey Forest, apa peraturannya? Iya, nggak boleh bawa mainan, nggak boleh makan, ya kan? Nggak boleh aneh-aneh, adik-adik, berbahaya. Nah, makanya Tuhan itu membuat sebuah buku peraturan. Namanya apa? Alkitab. Ini adalah buku isinya tentang peraturan dari Tuhan Yesus buat kita. Supaya apa? Ini isinya hukum Tuhan. Apakah ini fungsinya untuk menghukum kita? Ternyata bukan, adik-adik. Walaupun hidup kita terlihatnya seperti tidak bebas, tapi Tuhan itu membuat buku ini sebagai ungkapan cintanya Tuhan sama kita loh. Jadi buku ini berisi peraturan-peraturan dari Tuhan untuk kita, supaya kita nggak jatuh dalam dosa, supaya kita nggak terjatuh dalam berbagai masalah dalam hidup ini. Artinya apa? Artinya Tuhan cinta sama kita, Tuhan itu sayang sama kita. Makanya kita dikasih buku pedoman, namanya apa?
Alkitab. Jadi Alkitab itu tidak dibuat untuk menghukum kita ya. Tidak dibuat supaya hidup kita nggak bebas, supaya kita nggak happy. Tapi Tuhan buat Alkitab ini supaya hidup kita dijagai oleh firman Tuhan. Karena itu Alkitab harus dibaca. Jangan cuma dipegang, jangan cuma dilihat-lihat asal-asal aja. Tapi setiap hari kita harus baca Alkitab, harus merenungkan firman Tuhan, harus yang paling penting melakukan kehendak Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Ya, sekarang kita mau sama-sama katakan ya. Aku mau taat dengan hati penuh sukacita. Bisa? Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Aku mau taat dengan hati yang sukacita. Sekali lagi ya. Aku mau taat dengan hati yang sukacita. Jadi, apa yang harus kalian lakukan? Harus taat, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Yang kedua, taat melakukan perintah Tuhan. Yang ketiga, melakukan semuanya dengan sukacita. Nah, yuk adik-adik kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Hari ini kami belajar kalau taat itu kami lakukan dengan sukacita. Karena ketaatan itu artinya kami melakukan peraturan yang Tuhan buat karena Tuhan cinta sama kami. Tuhan Yesus, saat ini Bapa, Tuhan yang urapi kami, semua firman yang kami dengar masuk ke dalam hati kami dan pikiran kami, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Para pengunjung CK7 Zoo Park, perlu kalian tahu bahwa wilayah CK7 Zoo Park ini dilengkapi dengan CCTV yang memudahkan kami para zookeeper untuk memantau kegiatan para hewan maupun para pengunjung di tempat ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah taat pada peraturan yang sudah diberikan di awal pertemuan kita tadi. Itu artinya kalian adalah anak-anak yang berintegritas. Saat ini kakak mau kembalikan barang-barang milik salah satu pengunjung CK7 Zoo Park, namanya Medi. Iya, nih kakak balikin ya, punya kamu. Kakak harap dengan kejadian ini kamu tahu bahwa kamu harus menaati peraturan dimanapun kamu berada. Ini untuk keamanan kamu, oke? Belajar hari ini akibat dari nggak mau taat. Harusnya Medi dengerin kata Gigi yang udah ingetin Medi. Medi mau jadi anak Tuhan yang taat. Shalom adik-adik, saatnya kita Bible Quiz. Adik-adik pasti sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kan? Nah, Kalala akan membacakan kuisnya. Kita mulai dari kelompok pertama, toddler, little blessing, sampai dengan sekolah minggu kelas kecil. Dari playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Soal pertama, siapakah tokoh Alkitab yang diceritakan hari ini? A. Kain dan Habel. B. Adam dan Hawa. Jawaban adalah B. Adam dan Hawa. Soal nomor 2. Iblis mendatangi Adam dan Hawa dalam bentuk A. Monyet. B. Ular. Jawaban yang benar adalah B. Ular. Soal nomor 3. Mengapa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? A. Karena mereka takut pada ular. B. Karena mereka tidak taat pada Tuhan. Jawaban yang benar adalah B. Karena mereka tidak taat pada Tuhan. Wah,
Siapa yang jawabannya benar semua? Kalian semua hebat ya adik-adik. Sekarang kakak mau membacakan untuk soal kelompok 2 untuk sekolah minggu kelas besar dari 2 SD sampai dengan kelas 6 SD. Pilih jawaban yang benar berikut ini ya. Soal pertama. Cerita firman Tuhan hari ini tentang A. Adam dan Hawa tinggal bersama di Taman Eden. B. Adam dan Hawa hidup selamanya di Taman Eden. C. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Jawaban yang benar adalah C. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Soal nomor 2. Apa perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa? A. Boleh makan semua buah yang ada di Taman Eden. B. Semua boleh dimakan kecuali buah pohon pengetahuan baik dan jahat. C. Tidak boleh makan semua buah di Taman Eden. Jawaban yang benar adalah B. Semua boleh dimakan kecuali buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Soal nomor 3. Mengapa Hawa makan buah itu? A. Percaya pada perkataan Tuhan. B. Percaya pada perkataan Adam. C. Percaya pada perkataan ular. Jawaban yang benar adalah C. Percaya pada perkataan ular. Soal nomor 4. Setelah Adam dan Hawa tidak mentaati Tuhan, apa yang terjadi dengan mereka? A. Tuhan memuji Adam dan Hawa. B. Tuhan mengusir mereka dari taman itu. C. Tuhan memberikan mereka pakaian. Jawaban yang benar adalah B. Tuhan mengusir mereka dari taman itu. Soal nomor 5. Dari cerita firman Tuhan hari ini, kita tahu bahwa kesalahan pertama manusia adalah saat A. Manusia jalan-jalan di Taman Eden. B. Manusia tidak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. C. Manusia tidak taat pada perintah Tuhan. Jawaban yang benar adalah C. Manusia tidak taat pada perintah Tuhan. Nah, siapa yang jawabannya benar semua? Adik-adik semua hebat-hebat ya. Minggu depan, adik-adik juga harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, supaya bisa menjawab kuis dengan benar. Sekian dulu babak kuis kita hari ini ya adik-adik. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan dan tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah online hari ini. Biarlah hadirat-Mu bisa kami rasakan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, sekarang kami mau bersatu hati berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah Engkau bercampur tangan, jauhkanlah bangsa kami dari mara bahaya, bencana alam, dan perpecahan. Biarlah damai dan kasih Tuhan memenuhi bangsa kami. Tuhan, kami juga mau berdoa agar Indonesia dibebaskan dari COVID-19 dan krisis ekonomi. Kami juga mau berdoa agar penuaian jiwa besar-besaran terjadi atas bangsa kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Presiden Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Maruf Amin beserta jajaran menteri di bawahnya.
diberikan hikmat untuk mengambil keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk Gembala Sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyata Raharjo. Tuhan memberikan kesehatan baginya beserta keluarganya. Diberkati pelayanan pengembalaannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga sebagai messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa juga untuk Gembala CK7 Bapak Dr. Yanto Simko Putra. Tuhan memberkati kesehatannya beserta keluarganya, diberkati berlimpah-limpah. Tuhan juga memberkati pelayanan di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 sebagai umat yang layak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk tim medis agar diberi kesehatan untuk merawat pasien COVID-19. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit agar Tuhan sembuhkan dari penyakitnya. Haleluya, amin. Baik anak-anak, kita sudah selesaikan ibadah kita hari ini. Apa yang kita belajar hari ini? Kita belajar mengenai ketaatan dan kita belajar mengenai hidup takut akan Tuhan. Ya, sebagaimana yang ada di ayat hafalan kita, Amsal 28 ayat 14 dikatakan apa? Berbahagialah mereka yang hidup takut akan Tuhan. Tapi kepada mereka yang mengeraskan hatinya, maka mereka akan jatuh di dalam malapetaka. Jadi mulai hari ini kalian harus menjadi anak-anak yang taat dan juga takut akan Tuhan. Yuk, mari sekarang kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau terus sertai anak-anak-Mu ini Tuhan, agar mereka menjadi anak-anak yang taat dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Kau pakai mereka, kehidupan mereka Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.